Baiklah pemirsa, ini bukunya ya. Ini sampul depannya seperti ini. Di sini ditulis sangat kalau sekarang kayak seperti tombol klik thumbnail gitu ya, cakep ya. Sini ada lambang Orari dan tulisannya sangat jelas di sini. Elektronika untuk calon Delta Orari, organisasi radio amatir Indonesia. Ya, mungkin karena juga radio amatir itu adalah saat ini mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Namun tetap saja ada satu dua orang dari sekian banyak rakyat, sekian banyak orang yang tentunya ingin uh, menjadi anggota radio amatir. Dan ternyata saya salah satunya. Dengan buku ini pula mungkin ini sebagai penyemangat ya untuk saya untuk agar bisa mendapatkan izin Delta. Wah, calon Delta, saya dulu juga calon Delta. Saya sekarang ini sudah alhamdulillah memegang saya punya call sign, punya tanda panggil di Orari sehingga saya bisa memakai band plan radio Orari yang diperbolehkan tentunya dengan lisensi Delta, Yankee Delta, saya Yankee Delta Zero, Alpha Yankee Alpha. Untuk saat ini saya beroperasi di VHF ya, dan juga UHF. Maaf, bukan UHF, di HF. Namun untuk perangkat HF saat ini belum siap lagi. Nanti kita akan upgrade, kita tingkatkan untuk perangkat HF-nya. Sedangkan di 2 meter saya kadang-kadang saja sekali dua kali nyeletuk di lokalan atau sekedar ya mencoba check-in di net-net lokal ya. Kadang saya pernah coba check-in di lokal Jakarta Utara dan dari tempat saya tidak kesulitan dengan menggunakan HT atau rig ya. Jakarta Utara dari tempat saya hanya berjarak sekitar 10-25 km radius, jadi tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau. Ya, langsung saja ke bukunya nih. Ditulis oleh M. Francis de Yuri dan kawan-kawan. Wah, ternyata Francis de Yuri sendiri ini menulisnya bersama tim nih ya, tidak dikerjakan sendiri. Tetapi kita tahunya bahwa seorang Francis de Yuri itu adalah seorang person ya. Ya, anggap saja beliau adalah dari pengarang aslinya gitu, dari lead arranger. Wes. Diterbitkan oleh CV Anika dan penerbit toko buku agensi Jalan Agus Salim nomor 43 Solo 54147. Nah, bisa dihubungi di telepon ini 0271458890. Coba mungkin Anda iseng bisa menghubungi apakah nomor telepon ini masih ada atau juga Anda yang dari Solo pernah tahu jadi mana letak lokasi dari CV Aneka ini yang menerbitkan banyak buku ya dari RMD Yuri ini. Di sini ditulis calon elektronika untuk calon Delta dan Orari, materi pokok untuk menjadi seorang amatir radio, syarat mendapatkan lisensi sebagai anggota Orari. Wow. Jadi di sini ada tulisan kecil. Di sini tertulis penulis menyusun adalah Dr. Andes RM Francis de Yuri, Diploma Engineering dan kawan-kawan di PLN ini gelar dari Jerman ya. Editornya oleh A. Yuponomo VJ, desain cover AIC Graphic Solo, gambar dalam oleh tim War and War in Semarang SMG. Ya ini beliau ini mungkin basisnya di Semarang kali ya. Ini saya sering ketika membuka tulisan beliau banyak tulisan War and War in Semarang ini. Setting dan layout dari Araya Medica Grafika CV, copyright
dimiliki oleh CV Anika Solo. Jadi copyright dari buku ini sebenarnya dimiliki oleh CV Anika Solo, anggota IKAPI. Cetakan pertama April 1992. Wah, saya baru kelas berapa SD ini? Saya kelas 2 SD kalau nggak salah. Cetakan kelas 4 ya, kelas 4 SD ya. Cetakan ketiga Agustus 94, saya SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kemudian langsung saja di sini ada gambar pembuka ya. Ini saya menulis ini Bon Jovi 2002 Pounds with Single Hit Everyday. Ini maksud saya adalah saya mengingatkan saya buku ini belinya tahun 2002 ini. Tahun 2002 waktu saya masih menjadi teknisi, saya membelinya ini di Pasar Sogo Jongkok di belakang Gedung Bank Mandiri Jakarta. Di belakang Gedung Mandiri itu dulu Bank Bumidaya itu untuk ininya, tepatnya di lokasinya ada di Kompleks Widya Chandra. Itulah saya membeli bukunya di sana. Kemudian di sini ada tulisan buku ini membahas praktek cara kerja rangkaian yang harus dimengerti oleh semua calon Delta, termasuk mengerti piranti yang wajib dimiliki. Diuraikan juga pengetahuan yang terkait dengan aneka piranti elektronika. Maka buku ini mutlak penting bagi para calon Delta dan anggota orari karena disertai juga dengan materi ujian yang biasa dipergunakan. Tentunya ini harus kita update ya, kalau misalkan untuk digunakan sebagai referensi, karena banyak hal sudah berubah tentunya. Karena buku ini dicetak pertama tahun 92. Jadi dalam daftar buku isi buku ini ada 7 poin kata pengantar, apa yang harus diketahui oleh calon Delta. Poin 3, pengenalan berbagai piranti calon Delta. Keempat, pemahaman piranti cara kerja rangkaian. Kelima, mengenai piranti bagi calon Delta radio amatir. Keenam, soal-soal untuk calon Delta. Dan ketujuh adalah daftar literatur. Kemudian kata pengantar. Nah, di sini kata pengantar. Saya bacakan, buku ini merupakan kelanjutan dari buku jilid 1 yang berjudul Elektronika untuk calon Delta dan Orari yang telah diterbitkan oleh penerbit CV Aneka. Untuk lebih dalam pengetahuan bagi calon Delta dalam usaha untuk memperoleh hasil baik dalam ujian, maka diperlukan pemahaman seluk-beluk yang terkait dengan masalah tersebut, seperti yang tersajikan dalam buku ini, jilid 1 dan jilid 2. Jadi sebenarnya ini buku ini satu seri, saya harusnya punya jilid 1-nya ya. Tapi saya hingga saat ini saya baru mendapatkan jilid 2 ini. Buku ini merupakan mata rantai erat terkait, sehingga pengetahuan yang ada hubungannya dengan masalah ujian calon Delta diuraikan dalam jilid 1. Sedangkan dalam jilid 2 ini memuat pengetahuan yang terkait dengan aneka piranti elektronika yang lazim dipakai bagi seorang calon Delta, dilengkapi dengan materi ujian yang dipergunakan bagi calon Delta dan anggota Orari. Oleh sebab itu, pada bagian akhir buku ini disajikan berbagai nomor ujian yang ada. Akhir kata, penulis menerima dengan segala senang hati kritikan yang membangun demi perbaikan isi buku ini di masa yang akan datang. Wow, saya membacanya 30 tahun kemudian. Semoga bermanfaatnya, hendaknya bagi Anda sekalian. Semarang, 22 Oktober 1991. Penulis Dr. Andes R.M. Francis D. Yuri, Diploma Engineering, dan kawan-kawan. Baiklah, di sini ditulis kemudian apa yang harus diketahui oleh calon Delta. Nah, di sini ditulis
segala sesuatu. Saya tidak akan membacakannya ya. Anda bisa screenshot kalau bisa ini. Di sini terlalu rumit, banyak mengenai apa ini ya, tentang keberadaan ITU, tentang peraturan yang berhubungan dengan peraturan pemerintah yang lainnya. Terus sekarang sudah update ya. Apa ini di sini nih. Kemudian di halaman 8 berikut dituliskan faktor berikutnya yang juga masih terkait dengan ketentuan bagi seluruh calon Delta pemegang lisensi radio amatir diwajibkan untuk mengetahui dengan jelas bahwa dalam kalangan lisensi amatir radio ditentukan adanya pembagian kelas-kelas sesuai dengan KPTS Dirjen Postel nomor 39 pasal 4 ayat 3 seperti berikut ini. 1. Tingkat siaga lamanya 12 bulan. 2. Tingkat penggalang lamanya 36 bulan. 3. Tingkat penegak lamanya juga 36 bulan. Ini adalah masa berlaku dari masing-masing tingkat ya. Namun untuk sekarang Delta bisa untuk sampai 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun maka izin Delta harus diperbarui. Kemudian di sini dijelaskan mengenai pembagian wilayah regional dari Orari ini ya. Wilayah regional 1 Provinsi Jawa Barat, wilayah regional 2 Provinsi Jawa Tengah, wilayah regional 3 Provinsi Jawa Timur, wilayah regional 4 mencakup Provinsi Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Wilayah regional amatir 5 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Untuk regional 6 Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Yankee Delta 6, Yankee Delta 6, Yankee Bravo 6 berarti berasal dari regional amatir 6. Wilayah regional amatir 7 meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah amatir 8 meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah amatir radio 9 mencakup Nusa Tenggara Barat, Bali, dan NTT, Irian Jaya, hingga Timur Timur. Wow, waktu itu Timur Timur masih berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi ya. Anda masih ingat dengan sebuah lagu lama Januari di Kota Dili oleh Rita Effendi. Januari di Kota Dili, nantikanlah aku kembali. Jadi begitu. Dan untuk wilayah 10 ada wilayah 10. Wilayah 10 Kota Jakarta Raya. Loh, kan ini area 0 ya? Saya nggak tahu nih, nulisnya bener atau enggak. Juga calon Delta diharuskan di halaman 10 mampu menguasai huruf sebanyak 26 buah. Ini huruf ini menguasai buah, mampu menguasai angka-angka 10 buah. Paham akan tanda baca 7 buah, paham akan kode panggil signal 8 buah. Ini untuk Morse. Kemudian di sini jelaskan mengenai band plan bahwa ada 9 pokok pembagian band plan yang umum waktu itu ya. 160 meter band, 80 meter band, 40 meter band, 30 meter band, 20 meter band, 17 meter band, 15 meter band, 12 meter band, dan 10 meter band. Ini juga dijelaskan mengenai mode ini kayak ini. Main lisensi A1, pemakaian lisensi F1, pemakaian lisensi A3, A3J, dan F1. Ini untuk SSB, untuk SSB AM FM. Juga di sini jelaskan pancaran AM, FM, SSB, dan juga CP. Saya ngerti ini kan CP kenapa dibahas di sini ya?
Kan CB kan bukan masuk dalam wilayahnya orari. Di sini tuliskan bahwa radio CB kelas A maksimum 50 watt, CB kelas B maksimum 5 watt, CB kelas C maksimum 5 watt. Nggak ngerti dah. Pengenaran berupa piranti. Di sini banyak tulisan ngalor ngidul ya. Nggak tahu nih. Tulisannya ngalor ngidul nggak tahu. Kemudian di sini mencampur aduk mengenai CB. Kenapa di sini? Karena membahasnya kan orari. Kenapa? Yang dibahas citizen band, radio antar penduduk yang sekarang bukan di orari ya. Ini apa ini? 1.8 AM modulator, radio transceiver model SSB, poster radio KRAP 2 band 2 meter band, poster radio HT 11 meter band, poster transmitter radio pemancar tabung, berbagai bentuk modifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian di lantai 14 di sini dari habis ngomongin tentang piranti, kenapa kemudian masuknya ke data kumparan. Ini kan pusing, ini membuat pusing ini tentunya bagi para pemirsa ini. Kenapa disebutkan kemudian data kumparan? Ini sama-sama benar-benar jaga sembung ya. Ya, tapi inilah pengetahuan yang dia sajikan. Kemudian balik lagi dia ke pembahasan mengenai panjang gelombang. Kemudian balik lagi, ini apa nih ya? Keterangan jarak, lokasi, dan jarak tempuhnya. Ya, menurut beliau yang nulis, apakah beliau pernah mempraktekkan atau enggak, ya penting nulis gitu. Dataran yang rendah, tinggi antena yang harus dipakai adalah 50 meter, jarak yang bisa ditempuh sejauh 100 km persegi. Dataran agak tinggi 600 meter dari permukaan laut, tinggi antena yang diharuskan 20 meter dengan jarak tempuh sinyal gelombang radio lebih dari 100 km persegi. Dataran tinggi lebih dari 1000 dpl, tinggi tiang adalah 10 meter, dan jarak yang bisa ditempuh adalah 1000 km atau lebih. Ini bersifat subjektif. Dan kemudian di halaman 18 dia mencoba menjelaskan ini pemancar AM. Ini bagi orang yang nggak ngerti ini akan mumet ini memahami. Dari pembahasan mengenai gelombang, kemudian muncul di sini ada skema pemancar satu transistor. Di sini ada modulator. Ini transistornya PNP. Di sini sudah dijelaskan mengenai angka-angkanya. Ya, ini bisa dipakai sebagai osilator. Sebagai osilator akan, tetapi dia tidak akan bisa bekerja untuk memancar. Bagus. Sangat menarik. Sinilah. Kemudian di sini dia menulis tentang RFC ini, kata ini ngerti maksudnya. Apa nih? Contohnya rangkaian dengan daya 3000 meter memerlukan kumparan ukuran 80 litan dengan kawat 0,8, koker 0,8. Mungkin yang dimaksud ini RFC nih, RFC yang itu tuh yang dekat dengan yang RFC final 32 lilitan dengan kawat 0,5 mm, koker 0,8. Ini koker osilator. Enggak jelas, benar-benar enggak jelas. Ini akan mumet nih. Kemudian di sini kemudian langsung ke poin tentang pemahaman piranti kerja rangkaian. Apa ini yang digambar di sini? Ini adalah sepertinya ini signal injektor nih. Di sini hanya dijelaskan modelnya seperti ini, tapi tidak ada skemanya. Gimana orang mau bikin gitu kan? Bisa ini akan mumet ini. Apa ini? Katanya disebutkan ini harus dimiliki oleh calon delta. Nggak ngerti ini ya cara bikinnya bagaimana caranya nih. Kemudian dari di sini menggambar osiloskop. Oke lah, ini adalah hal yang umum ya, osiloskop kan seperti ini. Jadi ini menjelaskan di sini ini tombol apa, ini screen, ini shift X, sinkronosi, gain, fokus, bla 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 yang lain. Nah, ini cukuplah sebagai penyemangat ya waktu itu kan kita
oscilloscope sebenarnya juga udah pernah lihat ya dari sebelum-sebelum ini. Di sini yang menjelaskan tentang cara kerja oscilloscope. Kemudian langsung brang, apa ini? Ini gambar seperti ini, kata dia ini apa ini? Piranti sederhana sekali untuk dibuat. Nggak ngerti ini apakah sebagai sensor atau limiter signal. Di sini penjelasannya tidak begitu ngerti. Beberapa piranti wajib bagi calon delta radio amatir. Piranti wajib ya, harusnya dijelaskan aja di sini apa sih ini, multitester atau antenna analyzer atau power supply multifungsi atau apa. Di sini malah membahas tentang transistor. Kemudian langsung lari ke apa ini? Langsung lari ke sebuah skema. Coba kita pahami skema. Ini juga skema sangat memusingkan ini. Ini sepertinya dia tentang ngomongin ini adalah sebuah transceiver ini. Ini sangat memusingkan. Ini NPN semua. FM. Oh, ini pemancar FM. Dia masuk di sini pemancar FM. Tapi dengan menggambarnya seperti ini akan membuat pembacanya enggaknya pusing lagi. Kemudian selanjutnya ini ada skema apa lagi ini? Ini skema apa ini? Enggak jelas juga ini. Ini apakah masih bagian dari satunya? Oh, dia menjelaskan ini adalah bentuk penguat ini. Ini yang pen juga nih. Saya nggak ngerti nih. Yakin nih semua orang ini sebagai yang sudah ngerti akan menjadi pusing. Jadi siapkan botrek saja ya. Dia membahas RFC lagi di sini nih. Ada bentuk pengulangan yang nggak penting. Gimana nggak pusing? Ini sebenarnya membahas apa sih? Kemudian di sini dia membahas tabung. Oke, kita pahami sedikit nih. Ini ada 6V6, 6GB7. Ini pemancar tabung 2 tingkat nih. Nah, ini masih bisa ngerti dikit lah ini. Kayak osilator, ini osilatornya ini. Kemudian ini sebagai finalnya. Di sini ada impedansi meter, ada loading coil, segala macam. Ini input, ini masih ini modulator. Ini bisa kita pahami adalah pemancar AM tabung 2 tingkat. Ini juga sama nih, pemancar apa ini? Ya, menyebutkan di sini. Ini ada penguat, ini ada transformer impedansi, kemudian ada di sini lagi ke antena. Oh, ini dia menjelaskan tentang antena meter ini. Kemudian di sini ada gambar apakah ini? Ini juga sama. Nah, rangkaian tabung 6V6, 6V6 semua ini tabung. Kemudian transistor seperti ini ada ini osilator, ini osilator 470 BF 2 kristal. Osilator 455 kHz bisa juga difungsikan sebagai BFO. Di sini sebagai apa nih, mixer ini. Ya, menulis kembali tentang di sini, kemudian tentang band plan dan frekuensinya. Nah, standar lah seperti yang umum diketahui. Kemudian di sini dia menulis tentang kelasnya ini. Yankee Delta, Yankee Bravo, Yankee Charlie, mungkin maksudnya ini. 10 Yankee Delta, Yankee Charlie 75 watt, kelas 500 watt Yankee Bravo. Ini apa lagi nih? Output 747 3055 2 muter-muter. Ini gambarnya muter-muter pusing. Kemudian keluar output. Apa ini? Calon delta memiliki
nggak jelas. Ini apakah maksudnya gambar ini terpisah-pisah apa menjadi satu rangkaian kesatuan, juga nggak ngerti ini. Di sini dia menggambar tentang amplifier dengan ini keluaran di sini ini ada ini sebuah amplifier bukan apa ini ampli audio ini ya, dengan BC 108 ada 4 buah dengan AC 107 ini OTL ini. Kemudian di sini dia menggambar pemancar AM lagi nih, pemancar AM lagi. Di sini ada trafo modulasi ya, terus OT 240, ada osilator, ada driver, ada finalnya memakai 2222A, SD68 sebagai buffer, kemudian osilatornya 1226. Apa bisa lari? Bagaimana cerita ini? 1226 malah sebagai driver, sebagai osilator. Kenapa finalnya 2N222? Kan nggak bisa begitu. What? Kemudian di halaman 43 sudah, di halaman 44 ini juga sama nih, rangkaiannya juga musing kan. Kemudian di sini nggak ngerti juga, ini ada mic ini kayaknya ada transceiver ini. Dan terakhir tentang soal ujian calon delta ini, apakah masih bisa update ini? Ini sudah harus diperbarui. Ini ada beberapa mungkin yang masih relevan kayak gini itu ya ada aja ini. Tapi lebih baiknya Anda mencari yang lebih baru ya. Ini hanya tentang yang lama ya. Di sini ya menjelaskan ada soal tentang power supply dengan 7808, outputnya berapa? Ya 8 volt dong. Kemudian dia di sini gambar ada 2386, 2 LR input. Ini perhatikan baik-baik gambar ini, dijelaskan apa gunanya alat ini bagi ammeter radio ya, preamp head ini preamp stereo, kenapa ada hubungannya mengamati radio. Lucu. Dan di sini dia menjelaskan lagi tentang mic masuk ke sini, ini balance modulator, ini monitor SS CB ini CB ini 7125 sama 14. Kemudian dia menjelaskan di sini, nggak ngerti ini apaan ini. Jadi demikian, ini sudah pada selesai. Tidak perlu saya tambahkan kepusingan saya untuk memahami buku ini. Kemudian di sini terakhir adalah daftar literatur. Oke, saya bacakan. Dia mengambil literaturnya dari mana? 1. Sirkuit dan komponen London 1990. Diklat Orari Provinsi Jawa Barat 89. Topei Operational Amplifier Design Application McGraw-Hill Book Company USA tahun 66. Electronic Design Project oleh James Hobburn Kanada 90. Kumpulan catatan seputar teknik elektronika dan calon delta dan orari terbitan tahun 88. Fundamental of Electronic Design Hobart London 1977. Workshop bidang elektronika ITB Handbook of Amateur Radio ARRL 1958. Kumpulan majalah elektron terbitan Inggris 7891. Elektroskas Technikos edisi bahasa Esperanto karya dari Profesor Dr. Wilbur Hasley Berlin 1991, terbitan dari Kantor Pusat Perhimpunan Bahasa Esperanto wilayah Eropa Barat London, bla bla bla. Ya, inilah seperti ini buku tentang ini seperti ini untuk pembahasan tentang review ini buku jadul elektronika untuk calon delta dan orari.
dan kaitannya dengan sosok yang sangat kita kenal, yaitu Francis Diori.